Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang, izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Glenn Van Jermani Silalahi dengan NIM 2409036022. Jadi, di sini saya akan membuat video inhal cara membuat soal 1 modul 3. Jadi, sebelumnya ada penjelasan pendek dulu dari saya. Jadi pada praktikum menggambar teknik modul 3 ini menggunakan penerapan menggambar dan memodifikasi objek dua dimensi, yaitu merupakan salah satu lanjutan dari modul 3. Prosesnya dilaksanakan dengan tools antara lain line, polyline, circle, arch, spline fit, rectangle, dan hatch. Pada praktikum modul 3 juga menggunakan tools modify. Beberapa contohnya yaitu move, rotate, trim, copy, mirror, fillet, stretch, scale, array, chamfer, dan explode. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah pengguna dapat melakukan untuk membuat soal 1 yaitu dengan membuka aplikasi AutoCAD dahulu yang telah diinstal dan akan digunakan. Setelah berhasil membuka aplikasi, maka klik New untuk membuat gambaran baru pada new drawing. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka pengguna bisa mengetikkan units seperti ini dan tekan enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, jadi apa sih manfaatnya tadi kita nulis units itu? Jadi pada komen memiliki manfaat yang digunakan untuk para pengguna mengatur satuan ukuran yang akan digunakan. Selanjutnya, pengguna dapat menyunting types ke desimal dan precision ke 0,00. Lalu untuk incestion scale dapat memilih milimeter. Karena skala ukuran yang digunakan untuk membuat gambar di 5.3 menggunakan skala milimeter. Jadi yang ini di desimal, yang ini kita ubah menjadi 0.00, dan yang ini kita ubah menjadi milimeter. Setelah itu kita pencet OK. Lalu untuk langkah kedua, kita dapat menggunakan garis bantu untuk memudahkan menggambar objek. Lalu garis bantu juga digunakan untuk dijadikan patokan ukuran objek agar dapat melanjutkan pembuatan elemen selanjutnya. Oke, jadi di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah mengaktifkan ortho dulu. Ortonya kita on kan agar garisnya lurus, tidak berbelok-belok. Lalu kita klik saja terserah di mana. Kita klik. Salah. Kita buka pencet line dulu. Lalu kita klik. Kita geser ke samping, kita ketik 130. Lalu kita tekan enter. Ini panjangnya sudah 130 ya teman-teman. Jadi lalu langkah selanjutnya kita pencet line lagi di ujung-ujung titik. Kita buat ke bawahnya 120. Lalu lanjut lagi ke sampingnya lagi sama seperti yang di atas. Biar kelihatan. Sama seperti yang di atas 130. Lalu ke titik atas kanan 120. Jadi untuk tingginya 120 dan panjangnya 130. Nah, lalu setelah itu dari ujung persegi ini, bukan persegi sih, persegi panjang ya jatuhnya. Kita tarik 5 cm ke bawah. Kita ketik saja 5. Lalu kita tarik ke samping sepanjang 15. Begitupun juga yang di sebelah kanan, kita samakan. Kita klik dulu di titik ujung sini. Kita ketik 5. Lalu kita arahkan ke kiri sepanjang 15. Lalu setelah itu dari tiap-tiap garis tadi kita tarik garis ke bawah sepanjang 105 mm.
dari ujung-ujung garis ini tadi kita tarik ke bawah 105 mm. Ketik aja 105. Begitupun juga di sini di sebelahnya 105. Lalu kita sambungkan. Kita klik saja pas 100. Oke. Lalu kita menentukan garis tengah terlebih dahulu pada garis atas horizontal. Jadi kita cari titik tengahnya yang dari garis horizontal yang 130 mm tadi. Lalu kita tarik. Kita tarik ke bawah sepanjang 40,43 mm. 43. Jika sudah, kita tarik sepanjang 40,43. Kemudian garis itu kita tarik ke kanan dan ke kiri. Pencet lain lagi ya. Ini kita lebihkan aja biar nanti memudahkan. Terserah aja ini mau berapa. Kita pencet S biar dia terhapus. Lalu langkah selanjutnya kita tarik dari garis yang tadi kita buat. Kita bikin lagi line sepanjang 40,71. 40,71. Jika sudah, lagi-lagi kita tarik lagi ke kanan dan ke kiri. Terserah aja ini mau berapa. Ini cuma buat garis bantu. Lalu setelah itu kita akan menggunakan tools draw yang berbagai macam untuk membuat lingkaran dan menarik garis untuk menambah garis bantuan agar dapat dijadikan patokan untuk membantu pembuatan lingkaran yang tepat serta lingkaran yang dibuat presisi dan akurat. Jadi kita untuk membuat lingkaran pertama kita dapat menggunakan center yaitu diameter yang memiliki diameter 30 mm pada tiap ujung kiri dan kanan. Jadi bentar ya. Center, kita pencet yang center diameter. Kita klik di atas ini. Lalu setelah itu jika sudah, kita sekarang membuat penambahan lingkaran-lingkaran. Untuk membuat lingkaran pertama kita dapat menggunakan center yaitu diameter yang memiliki diameter 30 mm pada tiap ujung kiri dan kanan. Jadi kita coba di sini ya. Kita cari di sini, ini, yang ini ya teman-teman, center diameter. Kita klik di atas ini lurusannya. Lalu kita ketik 30. Nah, setelah jadi seperti ini, begitupun juga sebelahnya kita bikin seperti itu ya. Jika sudah, langkah selanjutnya kita menggunakan circle to point untuk membuat lingkaran di atas lingkaran yang tadi kita buat ya. Jadi kita tarik saja ini ke atas sebesar 30 juga. Begitupun juga di sebelahnya 30 juga. Nah, jika sudah, sekarang kita untuk lingkaran tengah kita butuh menggunakan membuat garis bantuan untuk mempermudah pengguna membuat lingkaran yang akurat. Untuk menggaris, gunakan line ke garis tengah dengan membuat garis kanan kiri yang panjangnya 4 mm, kemudian tarik ke bawah sepanjang 40,71 mm. Kita coba dulu ya. Jadi kita buat line 4 mm. Aduh. Oke, jadi di sini langkah selanjutnya kita tarik 4 mm dari titik yang ini tadi. 4, kita ketik saja 4.
Lalu kita salah. Terbalik ya. Dari sini kita tarik 4. Lalu kita tarik ke bawah sampai ke bawah, paling bawah. Begitupun juga sebaliknya, sebelahnya. Jadi dari sini kita ketik 4. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu langkah selanjutnya kita menggunakan circle lagi ya, perintah circle. Perintah circle radius yang radiusnya 4 mm. Kita lihat dulu di sini. Ini kita pencet tengah-tengah sini. Kita tulis saja 4 mm. Ketik saja 4 lalu enter. Jika sudah kita lakukan, radiusnya tadi 4 ya, teman-teman. Jadi untuk lingkaran besarnya kita menggunakan lingkaran center diameter. Center diameter. Ini kita ambil dari titik atasnya. Lalu kita buat sebesar Lalu kita buat sebesar 60 mm. Kita ketik saja 60 mm. Nah, jadi jika sudah seperti ini, terakhir kita letakkan lingkaran tengah yang besar menggunakan titik pusat di atas lingkaran radius 4 mm. Jadi untuk lingkaran tengah atas, kita buat garis bantuan lagi dengan menarik garis dari garis horizontal atas sepanjang 73,86 mm untuk circle. Jadi dari garis atas tadi kita tarik lagi. Kita 73,86. Salah. Dari garis ini. Nah, oke. Jadi sekarang untuk lingkaran tengah atas. Jadi kita harus buat garis bantu dengan menarik garis dari sisi garis horizontal yang tadi kita buat pertama. Kita tarik ke atas panjang 73,86 mm. Kita lihat ya. Kita pakai lain. Tulis saja 73,86. Langsung kita enter. Lalu untuk circle-nya, lingkarannya, kita menggunakan circle to point. Circle to point dengan diameternya 30, sama seperti yang ini ya, yang ini. Kita ketik saja 30. Oke. Nah, kita masuk ke langkah keempat. Jadi, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Langkah keempat pada menggambar soal 1 modul 3 dapat menggunakan beberapa fitur baru yang belum digunakan pada modul sebelumnya. Fitur yang akan digunakan yaitu rectangle dan polar array. Penggunaan fitur tersebut sangat mempermudah dalam menggandakan elemen-elemen pada objek dengan rapi, efisien, dan mudah. Pada lingkaran di bawah ini, buat lingkaran di dalamnya dengan menggunakan center diameter dengan diameter sebesar 24 mm. Pada sisi atas lingkarannya, buat lingkaran dengan menggunakan center radius dengan radius sebesar 2 mm. Lalu tekan lingkaran tersebut dan menekan polar array dan pilih titik tengah pada lingkaran besar yang ingin dikelilingi oleh lingkaran tersebut. Nah, jadi untuk lingkaran yang di atas, yang paling atas itu yang tadi kita buat, kita membuat lingkaran lagi di dalamnya dengan center diameter sebesar 24 mm. Center diameter, kita cari titik tengahnya. Lalu kita ketik 24 mm. Setelah itu, kita membuat lingkaran dengan center radius. Kita cari titik atasnya. Kita ketik 2. Lalu kita untuk menggandakan, kita klik objek yang tadi kita buat. Kita pilih di bagian polar array. Lalu kita cari titik tengahnya. Dan menjadi seperti ini. Lanjut, kita pindah ke lingkaran yang kanan. Jadi beda ya dengan yang lingkaran pusat yang atas tadi. Lingkaran bagian kanan ini kita menggunakan center radius yang memiliki radius 8 mm.
Nah, kita menggunakan center radius 8 mm. Kita ketik saja 8 mm. Lalu langkah selanjutnya kita membuat lingkaran lagi di atasnya, sama menggunakan center radius dengan ukuran 4 mm. Kita ketik saja 4. Nah, langkah selanjutnya sama seperti yang tadi. Kita akan menggandakan. Kita klik objeknya. Kita pilih polar array. Lalu kita tentukan titik tengahnya. Dan kita kurangi di sini menjadi 3 saja. Seperti ini. Lalu pada lingkaran yang sebelah kiri, kita menggunakan perintah rectangle untuk membuat persegi dengan panjang 3 mm. Sebentar ya. Lalu kita membuat di sini menggunakan center radius sama seperti yang di sini tadi, garis lingkaran di dalamnya. Kita pencet di titik tengah, kita pencet 8 mm. Lalu kita menggunakan fitur yang sebelumnya belum pernah kita gunakan. Ini namanya rectangle. Kita klik saja. Kita buat di sini sebesar 3 mm saja. Lalu kita klik kanan, kita pencet move. Kita pindahkan persegi ini ke atas sini. Lalu sama saja seperti yang tadi langkah-langkahnya. Kita klik, kita pilih polar array. Lalu kita klik tengah-tengahnya. Kita tambahkan jumlahnya menjadi 8. Lalu itu kita klik close array. Nah, jadi seperti ini. Oh iya, tadi ada ketinggalan, kita belum membuat garis bantu di sini. Jadi kita membuat garis bantu. Kita ambil dari titik tengahnya sini. Kita tarik ke samping kiri 4. Lalu kita tarik ke bawah. Itu pun juga ke sebelah sampingnya lagi 4 lagi. Dan ke atas lagi. Dan sekali lagi 4. Sebelahnya juga seperti itu ya. Kita samakan saja. 4. Tarik ke bawah. 4 ke samping. Tarik ke atas. Yang terakhir 4 ke samping, kita tarik ke bawah. Nah, ini fungsinya untuk garis bantu nanti. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya di sini kita membuat line dari titik bawah ini. Kita buat 4 mm. Lalu kita Lalu kita menggunakan circle to point di sini. Yang ukurannya sama juga 4. Salah. Sabar, kita hapus dulu. Circle to point itu ukurannya 5. Lalu jika sudah, kita pencet polar array, kita cari titik tengahnya. Kita gandakan jumlahnya menjadi 16. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita langkah selanjutnya itu kita banyak menggunakan line sebagai garis akhir untuk pembentukan beberapa objek agar terlihat lebih akurat. Tujuan garis ini yaitu sebagai patokan beberapa garis yang ada. Jadi, hubungan antara garis satu sama yang lain sangat berkaitan dan rapi. Jadi selanjutnya untuk menggunakan garis dengan menarik garis tengah dari ujung diameter ke arah garis yang sudah diberi tanda, kemudian garis yang berada di bawahnya dan bagian kirinya di copy saja. Tapi agar lebih jelas di sini kita buat saja. Kita pencet line, kita pencet dari ujung diameter ke sini. Garis bantu yang sudah tadi kita buat. Lalu line lagi, kita ambil dari sini. Kita masukin ke sebelah sini. Begitupun juga yang sebelahnya. Kita ambil dari ujung diameternya, taruh sini. Satu lagi kita ambil dari sini, kita taruh di sini. Oke, seperti ini ya tampilannya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menyambungkan
2 garis dari tiap-tiap lingkaran. Kita ambil di sininya. Dan juga bawahnya kita samakan. Begitupun juga dengan yang di sampingnya. Saya menggunakan garis bantu dulu sedikit agar bisa lurus. Sebentar. Kita samakan titik yang di sini dengan yang di sini. Jadi bisa lurus. Nah, setelah ini kita trim dulu bagian-bagian garis bantu yang tadi. Oke, jadi sementara seperti ini dulu. Lalu langkah selanjutnya, kita membuat lingkaran lagi menggunakan center diameter di sini dengan ukuran 45. Begitupun juga dengan yang lainnya. 45. Di sini juga 45. Oke. Lalu di dalamnya kita membentuk juga persegi panjang dengan jarak garis luar sebesar 8 mm. Jadi kita buat di sini, kita ambil dari sini. Kita ketikkan 8. Kita buat yang satunya lagi. Kita ketik 8. Lalu kita sambungkan. Begitupun juga dengan yang lainnya, sama. Kita ketik 8. Kita ketik 8 juga. Lalu kita sambungkan. Yang sebelahnya juga sama. Ini kita ketikkan 8. Salah. Ketikkan 8. Kita buat juga satunya. Kita buat 8. Lalu kita sambungkan. Satu lagi. Kita buat 8. Ini 8 juga. Nah, kita sambungkan. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita sampai kepada tahap finishing ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita pencet bagian fillet. Lalu kita ketik sini R. Kita enter. Kita tentukan sudutnya. Lalu kita klik 3. Kita klik kedua objek. Jadi sebelahnya juga seperti itu ya. Sama saja. R3. Klik. Seperti ini. Lagi tahap penghapusan. Ini kita erase. Ini juga, ini juga kita erase. Ini kita erase juga. Sebentar, kita trim.
Sebelahnya juga seperti itu, kita trim. Lalu yang ini garis bantu yang tadi sudah kita buat, yang di horizontal ini kita hapus juga. Begitupun juga yang ini. Lalu ini yang bagian bawah kita trim dulu. Yang bagian bawah juga kita fillet. Sama juga yang sebelahnya R3 sama, dan kita pastikan jarak dari garis atas sama bawah itu 10 ukurannya. Jadi untuk tampilan sementaranya seperti ini. Oke, selanjutnya kita menggunakan fitur di ToolDraw namanya Spline Fit. Ini buat membentuk lekukan-lekukan gitu. Ini terserah kita aja yang mau bikinnya gimana. Saya mau bikin agak banyak gelombangnya. Bentar salah. Ketinggian. Seperti ini. Tekan enter, lalu saya buat lagi di bawahnya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu di sini kita tambahkan fitur hatch. Di sebelah sini kita klik. Nah, sebelumnya kita pilih dulu ya. Kita pilih itu yang gravel. Ada banyak pilihannya. Tapi di sini saya memilih untuk gravel. Tinggal kita klik bagian sini. Kita klik juga di bagian sini. Untuk warnanya, saya mau warnanya dia hitam. Ini tinggal saya klik terus hatch region. Jadi seperti ini. Oh iya, maaf bang, ralat bang. Tadi saya salah fillet bang. Tadi kan saya filletnya 3. Jadi ini saya ubah yang ini menjadi 10. Yang ininya mau saya ubah jadi 5. Tadi kan saya bikin 3 semua. R, enter, kita hentikan ujungnya, kita ketik 5. Kita pencet, R, tentukan 5. Oke, tampilan sementara seperti ini tampilan sementaranya. Lalu ini kita hapus dulu garis-garis bantu yang tadi sudah kita buat. Kita hapusin satu-satu. Sama lingkaran juga dihapus. Jadi tampilan sementara seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita buat lagi di sini pakai ini spline fit. Kita buat saja terserah yang gimana, terus beraturan. Oke, kita enter.
Lalu di bagian bawahnya ini kita menggunakan hatch. Hatchnya menggunakan yang box. Di sini. Gitu. Oke, jadi kita masuk ke langkah terakhir. Kita tinggal menambahkan ukurannya seperti ini. Ini jari-jarinya 4. Ini jari-jarinya 8. Ya, perbedaannya hanya di sini. Kalau misalnya ini kita menentukan jari-jarinya, tulisannya R4. Kalau kita disuruh mencari diameter, itu lambangnya seperti ini. Nah, untuk ukurannya itu kita bisa klik di sebelah sini. Kita klik. Jika kita ingin mencari jari-jari lingkaran, kita pencet yang radius. Lalu kita tekan objek yang mau kita ukur. Tapi jika kita mau mengukur diameter, kita pencet yang ini, diameter. Ini kita pencet lingkarannya. Kalau mengukur diameternya. Seperti itu. Kemudian kalau mau ukur tinggi yang seperti ini, kita tinggal menggunakan ini linear bisa. Misalnya dari sini ke sini, ke bawah, ukuran ini ke bawah, dan lain-lain. Maka hasil akhirnya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Kalisa Novianti. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah untuk mengerjakan modul 3 soal 2. Yang pertama, pengguna dapat membuka aplikasi AutoCAD terlebih dahulu di laptop pengguna. Lalu pengguna dapat mengklik New untuk membuat gambaran baru. Selanjutnya, pengguna dapat mengetik fitur units untuk menentukan precision dan insertion scale. Di sini saya akan menggunakan 0,00 dan selanjutnya saya akan menggunakan milimeter. Kemudian klik OK. Selanjutnya, pengguna dapat menggunakan center diameter untuk membuat lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran pertama yang akan saya buat adalah 20 diameter. Selanjutnya, menggunakan center diameter lagi, saya akan membuat lingkaran kedua yaitu 30 diameter. Dan yang terakhir adalah 35 diameter. Selanjutnya, pengguna dapat menarik garis dari center lingkaran ini. Tak lupa juga untuk mengaktifkan ortho agar garis yang pengguna ingin tarik itu terlihat lebih rapi. Dari sini, tarik garis ke kanan dengan ukuran 66 mm, lalu tarik lagi garis ke kanan 66 mm. Untuk circle yang di kanan ini, pengguna dapat menggunakan center diameter lagi. Di sini saya akan menggunakan 15 diameter. Lalu untuk lingkaran kedua, saya akan menggunakan 35 diameter. Selanjutnya saya akan memindahkan lingkaran ke kiri dan kanan ini ke bawah sini. Selanjutnya saya juga akan memindahkan lingkaran dan garis-garis ini ke daerah yang agak tinggi lagi. Kemudian pengguna dapat menarik garis lagi ke bawah dari center garis ini dengan ukuran 65 mm. Pengguna juga dapat menarik garis lagi ke atas dengan ukuran yang sama, yaitu 60 mm. Selanjutnya, pengguna dapat membuat lingkaran ketiga, yaitu lingkaran yang di bawah, menggunakan circle diameter lagi.
Yang pertama adalah 24 diameter. Lalu selanjutnya adalah 40 diameter. Ya, pengguna juga dapat memberikan circle di tengah sini menggunakan circle radius dengan radius 5. Langkah selanjutnya adalah membuat poligon atau persegi 8 menggunakan fitur poligon. Saya akan mengklik 8 karena ingin membuat persegi 8. Baru specify center, itu di sini. Saya akan menggunakan circumscribe about circle. Lalu memasukkan radius 15. Kemudian saya akan membuat garis bantu dari sini, yaitu 7 mm. Selanjutnya saya akan membuat persegi 8 lagi. Specify center di sini. Untuk membuat persegi 8 kedua. Kemudian saya akan menarik garis bantu lagi dari sini, yaitu 5 mm. Kemudian mengklik poligon, masukkan 8 dan senternya di sini. Kemudian mengkliknya di sini. Selanjutnya pengguna akan membuat circle atau lingkaran bantu menggunakan center diameter di lingkaran kanan sini dengan diameter 30. Kemudian menarik garis menggunakan line dari sini ke kanan. Lalu pengguna dapat membuat persegi 6 menggunakan fitur poligon lagi. Saya akan mengetik 6. Dengan center poligon di sini. Untuk persegi 6 ini saya akan memasukkan 3. Pengguna dapat menggunakan array, fitur array, yaitu polar array. Lalu klik objek ini. Kemudian tekan enter. Lalu specify array tersebut di center lingkaran ini. Kemudian close array. Lalu pengguna dapat mentrim garis yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya akan memindahkan kedua lingkaran ini ke atas sedikit menggunakan garis bantu lain dari sini. Serta jangan lupa untuk mengaktifkan ortho dengan ukuran 65. Kemudian klik move, tarik garis, lalu tekan enter, specify point-nya di sini, kemudian tarik sedikit ke atas. Jadi ujung garis kuning ini menyentuh dengan ujung center garis bawah. Di erase garis bantunya. Klik, tekan enter. Kemudian ini diganti menjadi warna putih lagi. Maka selanjutnya adalah membuat persegi panjang menggunakan fitur rectangle. Pertama, klik rectangle. Kemudian specify centernya. Specify center bisa di sini. Untuk panjang, saya masukkan 2. Kemudian pencet atau tekan tab. Lalu masukkan lebar 5,07. Lalu tekan enter. Kemudian saya akan memindahkan persegi panjang ini ke atas ini. Klik dulu persegi panjangnya, kemudian tekan enter.
specify base point-nya di sini. Jangan lupa untuk mematikan auto terlebih dahulu. Kemudian saya move lagi terlebih dahulu, baru tekan lagi ortonya, specify point-nya di sini. Arahkan agar dari kedua ujung kiri kanan sudut persegi panjang ini menyentuh lingkaran ini. Jika sudah menyentuh, maka klik sentuh. Lalu kemudian dapat menggunakan fitur polar array, select objects, yaitu ini, tekan enter, specify point-nya di sini. Kemudian masukkan itemsnya 8, baru close, baru tekan dulu, baru tekan enter dulu, baru close array. Karena di sini tidak bisa di-trim, maka pengguna dapat mengklik dulu polar array ini, kemudian mengetik explode. Setelah itu pengguna dapat men-trim garis-garis ini. Jangan lupa untuk men-trim garis ini juga. Serta garis bantu lingkaran ini. Pengguna juga dapat mengirisnya atau men-trim. Langkah selanjutnya adalah pengguna dapat membuat lingkaran menggunakan circle diameter. Lalu specify center point-nya di sini dengan diameter 7,5. Kemudian dapat di-trim terlebih dahulu. Lalu pengguna dapat menggunakan spline width untuk membuat garis bergelombang. Kemudian tekan enter. Setelah itu, pengguna dapat memasukkan gradient ke bagian kanan sini. Menggunakan linear. Untuk bagian ininya adalah oranye. Dan bagian luarnya adalah yellow atau kuning. Baru close. Kemudian pengguna dapat menggunakan fitur polar array lagi. Terus select objek ini. Tekan enter. Baru specify centernya di sini. Kemudian untuk itemsnya kita buat jadi 8. Tekan enter. Lalu close array. Kemudian pengguna dapat men-trim garis-garis yang tidak diinginkan di daerah-daerah sini. Lalu langkah selanjutnya adalah pengguna dapat menggunakan fitur fillet pada bagian persegi 8 kedua ini. Pertama select
ini, select dulu, baru masukkan R, tekan Enter. Baru untuk radiusnya, pengguna dapat menggunakan radius 7. Lalu tekan Enter lagi. Pilih second objeknya di sini. Lalu pengguna dapat melakukan fillet tersebut ke setiap sudut persegi 8 ini. Selanjutnya, pengguna juga dapat menggunakan fitur fillet lagi untuk bagian ketiga poligon ini. Pertama, select di sini, masukkan AR, tekan Enter, masukkan radiusnya adalah 12, lalu tekan Enter lagi, baru select objeknya di sini. Lakukan kepada setiap sudut persegi 8 ini. Lalu pengguna dapat men-trim garis-garis bantu. Selanjutnya, pengguna dapat membuat lingkaran lagi. Yang di dalam lingkaran ini menggunakan center radius. Specify centernya di sini, kemudian radiusnya adalah 5. Lalu buatlah garis bantu dari center garis ini ke atas. Jangan lupa untuk aktifkan ortho juga, ke kanan. Setelah itu, pengguna men-trim lingkaran ini. Lalu pengguna trim lagi juga ini. Lalu langkah selanjutnya adalah pengguna menggunakan fitur spline fit untuk membuat gelombang-gelombang. Kita matikan dulu ortonya. Lalu tekan Enter. Kemudian pengguna dapat memasukkan hatch, yaitu hatch PARQ1. Baru masukkan. Ini kita turunkan sampai 0. Sampai 0,20. Kemudian close hatch creation. Selanjutnya kita menggunakan fitur fillet. Pertama, klik select first object di sini, masukkan air, lalu tekan Enter, masukkan radiusnya yaitu radius 1, tekan Enter lagi, lalu select objek kedua. Lakukan juga pada sudut ini. Setelah ini jadi, maka pengguna dapat melakukan atau memilih perintah color array dengan memilih objek ini. Tekan Enter, baru specify centernya di sini. Setelah ini terbuat, maka pengguna dapat close array dan melakukan trim kepada garis yang tidak diinginkan. Kita pengguna dapat mendelete atau mengiris garis bantu ini terlebih dahulu, kemudian membuat garis bantu menggunakan line dari ujung sini. Tapi sebelum itu kita aktifkan dulu alpha-nya dengan ukuran 4,85. Lalu kita tarik lagi garis dari ujung sini
yaitu 0,5 dan sebelahnya 0,5. Akan membuat garis 1 mm. Lalu pengguna dapat mendelete atau mengiris garis bantu ini. Tekan enter, kemudian tarik lagi garis menggunakan line. Matikan terlebih dahulu ortonya dengan menarik garis miring seperti ini 5,35. Lakukan juga ke langkah ke garis samping sini. Enter. Lalu pengguna menggunakan perintah polar array, select objek ini, kemudian enter, lalu specify centernya di daerah sini. Setelah itu, pengguna dapat memasukkan itemsnya sebanyak 25. Setelah itu, close array. Selanjutnya adalah membuat garis dari kiri ke kanan. Jangan lupa untuk menggunakan ortonya diaktifkan menggunakan garis line juga berukuran 10 mm. Lalu garis di bawahnya juga diikuti. Kita buat garis bantu terlebih dahulu. Kemudian 10 lagi. Lalu kita tarik garis saja dari sini. Kita matikan terlebih dahulu. Dari sini ke daerah sini. Setelah itu jadi, maka pengguna dapat melakukan fillet pada garis ini. Yaitu fillet. Select objeknya di sini, kemudian ketik R, enter, baru fillet radiusnya ada 5, enter lagi, pilih select second objeknya di sini. Jangan lupa untuk melakukannya di garis bawah sini. Setelah itu pengguna dapat mentrim garis ini serta garis ini. Pengguna dapat menggunakan fitur mirror. Klik objek ini, lalu tekan enter, lalu specify centernya, itu di daerah sini. Kemudian arahkan ke sini. Lalu klik mouse-nya ke kiri, lalu klik no. Kemudian pengguna dapat mentrim garis-garis seperti. Kemudian pengguna dapat menggunakan fitur line untuk daerah sini. Yang pertama kita tarik garis ke kiri, yaitu 10 mm, baru di bawahnya juga 10 mm. Kemudian tarik garis lagi ke bawah, enter, baru tarik lagi garis ke bawah. Setelah itu, pengguna dapat menggunakan fitur chamfer. Pertama, pengguna klik distance, baru masukkan 5, lalu masukkan 5 lagi, kemudian pilih first line-nya, baru pilih second line. Setelah itu, pengguna dapat melakukannya lagi ke garis bawah ini.
kita masukkan 2 ya. Setelah selesai, pengguna dapat menarik garis sedikit ke kiri. Kita matikan dulu ortonya. Dan ini juga menarik garis ke kiri. Setelah itu pengguna dapat mentrim garis ini. Dan juga garis ini. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan fitur mirror untuk garis ini. Kita select dulu objeknya pada bagian ini, kemudian enter. Kita specify dulu di tengah-tengah sini. Kemudian pengguna dapat mengatur sedikit jaraknya agar terlihat lebih rapi. Setelah itu pengguna dapat melakukan trim. Nah, selanjutnya adalah pengguna dapat membuat lingkaran menggunakan center radius di daerah tengah sini dengan radius 20. Kemudian pengguna dapat mentrim beberapa garis yang tidak diinginkan. Lalu, dengan 2 poin, pengguna membuat lingkaran lagi. Kita aktifkan ortonya terlebih dahulu, yaitu 11. Selanjutnya dengan 2 poin lagi, 6. Lalu, kita lakukan juga pada sisi kanan 11 dan 6. Di tengah ini juga kita masukkan lingkaran 6 menggunakan 2 poin. Setelah ini jadi, maka kita akan melakukan trim di daerah sini. Lalu dengan fitur line, kita tarik garis dari bawah sini ke atas dengan ukuran 25,5. Kita lakukan juga kepada garis ini, 25,5. Lalu dengan arc, kita gunakan start and radius. Dari kanan ke kiri, kita masukkan radiusnya 3. Pengguna memilih gambaran ini dahulu, kemudian ketik join. Setelah itu pengguna dapat menggunakan offset. Kita spesifikasinya desainnya 2. Kemudian pilih objeknya. Setelah itu kita dapat mentrim beberapa garis yang tidak diinginkan.
Selanjutnya pengguna menarik garis bantu di sini dengan ukuran 10, lalu menarik garis 13, kemudian pengguna menggunakan garis bantu seperti ini. Lalu kita trim bagian ini. Kita perbaiki terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan fitur arc start and reduce dari sini ke sini. Dengan radius 35. Kita gunakan juga di daerah sini. Serta daerah ini juga. Kita atur terlebih dahulu. Setelah itu kita dapat menggunakan fitur spline lagi dari sini. Kita buat 3, baru tekan enter. Setelah itu kita dapat menggunakan fitur mirror juga. Enter. Baru kita trim daerah sini. Kemudian kita menggunakan fitur hatch dan memasukkan ini ARBSTD ke bagian sini. Kita kecilkan terlebih dahulu. Sekitar 50, kemudian close hatch. Lalu kita pilih fitur hatch lagi. Menggunakan earth di bagian kanan sini. Kita naikkan terlebih dahulu. Lalu close hatch creation. Kemudian kita pilih gradient. Kita gunakan sphere. Untuk warna kita gunakan warna hijau dan juga warna biru. Baiklah,
Pembuatan soal 2 modul 3 telah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.